Selanjutnya, bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Bentuk-bentuk kombinasi bisnis seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, yaitu ada 3. Yang pertama merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang mereka akuisisi adalah entitas serta liabilitasnya. Sedangkan akuisisi yang diakuisisi adalah saham perusahaan lain sebesar lebih dari 50%. Selanjutnya, kita membahas metode akuntansi. Nah, metode akuntansi dalam kombinasi bisnis itu ada 2. Yang pertama, pooling of interest, atau penyatuan kepentingan. Nah, metode ini sekarang itu sudah tidak lagi dipakai atau mungkin sudah jarang dipakai. Nah, ini diatur dalam PSAK nomor 38 tentang entitas pengendali. Yang kedua, itu ada purchase atau pembelian. Nah, metode ini sering digunakan pada saat ini. Nah, PSAK yang mengatur kombinasi bisnisnya, yang pertama itu ada PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis. Yang kedua, PSAK nomor 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kombinasi bisnis dan pengendalian. Nah, ada nih pertanyaan. Kapan suatu perusahaan memiliki hak pengendalian atas perusahaan lain? Nah, ketika suatu perusahaan tersebut sudah mengakuisisi saham perusahaan lain sebesar lebih dari 50% sahamnya. Misalnya, PTA sudah mengakuisisi saham PTB sebesar lebih dari 50%. Nah, otomatis PTA sudah memiliki hak pengendalian atas PTB karena PTA sudah mengakuisisi saham PTB sebesar lebih dari 50%. Berikut hal-hal yang terjadi ketika kita sudah memiliki hak pengendali. Yang pertama, investor memiliki kekuasaan terhadap investi. Jadi, investor itu adalah orang atau perusahaan yang membeli satu saham perusahaan lain. Nah, investi adalah tempat investor membeli saham. Contohnya, PTA membeli atau mengakuisisi saham PTB. Nah, yang dikatakan investor adalah PTA. Nah, investinya adalah PTB. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil. Jadi, ketika satu perusahaan, misalnya PTB tadi, itu sudah memiliki laba, imbal hasilnya itu boleh dikuasai oleh investor. Dan yang ketiga, investor memiliki hak untuk mempengaruhi imbal hasil. Jadi ketika satu perusahaan itu sudah memiliki laba, apakah laba itu akan dijadikan dividen atau tetap disimpan, itu keputusannya bisa dipengaruhi oleh investor. Nah, imbal hasil di sini itu bisa disebut dengan dividen. Nah, muncul lagi pertanyaan, kapan satu perusahaan bisa mendapatkan hak pengendali? Yang pertama, akuisisi bertahap. Contohnya, saya membeli saham pada perusahaan B sebesar 20%. Nah, kemudian di lain waktu saya membeli lagi saham di perusahaan yang sama, yaitu perusahaan B sebesar 40%. Nah, jika digabungkan saham yang sudah saya beli di tahun kemarin itu dengan saham yang sudah saya beli sekarang, 20% ditambah 40% sebesar 60%. Nah, ketika itulah saya bisa mendapatkan hak pengendali atas PTB atau perusahaan B tadi, karena saya sudah memiliki saham pada perusahaan B itu sebesar lebih dari 50%, yaitu 60%, dengan cara membeli 2 kali bertahap, yaitu yang pertama 20%, yang kedua 40%. Nah, yang kedua yaitu akuisisi sekaligus. Contohnya, saya membeli saham pada perusahaan B sebesar 70%. Nah, itu ketika itulah saya memiliki hak pengendali atas PTB, karena saya sudah membeli sekaligus 70% saham pada PTB. Nah, for your information guys, untuk akuisisi saham yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita sudah memiliki hak pengendalian itu, pengendalian yang kita kendalikan itu bukan hanya entitas dan liabilitasnya saja, tetapi juga bisnisnya.
bisnis perusahaan itu. Jadi bukan hanya aset dan liabilitas yang kita kendalikan atas perusahaannya, tetapi bisnisnya. Bisnis itu seluruhnya ya, termasuk dengan karyawannya, manajemennya, pengelolaan keuangannya, semuanya itu kita kendalikan. Bukan hanya aset dan liabilitasnya saja atau sahamnya saja. Nah, aset dan liabilitas itu adalah yang kita akuisisi. Sedangkan ketika sudah kita akuisisi, kita mendapatkan hak pengendali. Nah, hak pengendali yang kita lakukan di sana atau yang dilakukan di perusahaan itu adalah mengendalikan bisnisnya juga, bukan hanya aset dan liabilitasnya saja. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu akuntansi kombinasi bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, merger dan konsolidasi itu yang mereka akuisisi adalah aset serta liabilitasnya. Jadi tidak hanya aset, tapi liabilitas juga harus diakuisisi. Jadi asetnya kita peroleh, liabilitasnya kita ambil alih. Nah, ada istilah yang namanya imbalan yang dialihkan. Apa itu imbalan yang dialihkan? Yaitu suatu pengorbanan suatu perusahaan untuk mendapatkan hak pengendalian atas perusahaan lain dengan cara kas atau non-kas, yaitu dengan bisa mereka mengeluarkan kas atau dana mereka untuk membeli saham pada perusahaan lain sehingga mereka bisa mendapatkan hak pengendali atas perusahaan tersebut. Nah, ketika imbalan yang dialihkan itu lebih besar dari aset yang mereka peroleh dan liabilitas yang mereka ambil alih, itu dinamakan dengan goodwill atau nama baik. Contohnya seperti saya ingin membeli saham pada perusahaan B sebesar 80 juta, tetapi perusahaan B itu sudah menerapkan harga yaitu 60 juta. Nah, saya tetap ingin membeli seharga lebih tinggi dari harga yang mereka tetapkan. Kenapa saya ingin membeli harga yang lebih tinggi dari yang mereka tetapkan? Yaitu karena karena adanya goodwill di sana. Mereka sudah memiliki reputasi yang tinggi, mungkin reputasi yang baik dengan pengolahan customer yang bagus, dengan keuangan dan labanya tetap smooth, sehingga ketika saya menaruh saham atau membeli saham pada perusahaan itu, reputasi nama saya tetap baik. Nah, reputasi atau kebaikan-kebaikan itulah yang menjadikan alasan saya untuk membeli saham pada perusahaan itu lebih dari harga yang mereka tetapkan. Nah, itu yang disebut dengan goodwill. Tetapi ketika imbalan yang dialihkan tadi itu lebih kecil dari aset yang kita peroleh dan dari liabilitas yang kita ambil alih, nah itu disebut dengan keuntungan dari kita pembelian diskon gitu. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi bab 1 tentang kombinasi bisnis. Semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap saksikan video saya dengan pembahasan bab-bab selanjutnya. See you guys!